koreksi dulu. Sebetulnya 80% tidak tepat sasaran, di mana itu dinikmati oleh 60% dari golongan mampu. Jadi masih ada 40% golongan mampu yang fair dan tahu diri, ya, sadar diri bahwa itu buat kalangan tidak mampu, seperti amanah undang-undang. Kemudian dari 20% yang tepat sasaran, itu pun hanya dinikmati oleh 40% dari golongan tidak mampu. Berarti masih ada 60% golongan tidak mampu yang sebetulnya karena nggak mempunyai kendaraan tidak mendapat limpahan subsidi itu. Nah, mengenai apakah perbaikan revisi Perpres 191 tahun 2014 yang sedang dilakukan akan membuat ini menjadi tepat sasaran, saya tidak terlalu tahu persis kandungannya. Tetapi kalau hanya berhenti pada ukuran CC mobil, CC kendaraan, ya, untuk membuat dia menjadi tepat sasaran, saya kira perlu diingat bahwa ketidakmampuan itu bukan fungsi dari pemilikan kendaraan, termasuk ukuran CC mobil, tapi fungsi atau bergantung pada daya kerja yang di belakangnya adalah latar belakang pendidikan. Nah, 60% dari penduduk kita, tenaga kerja kita, itu adalah mereka yang berpendidikan rendah. Mereka ini hanya beberapa persen saja yang memiliki kendaraan. Jadi karena itu revisi Perpres harus dilengkapi. CC mobil jelas salah satu prasyarat, ya, itu pun harus disaring lagi. CC mobil yang orangnya terdaftar dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, kalau tidak, saya khawatir maka apa yang dikatakan oleh Menteri Keuangan dan kami prihatini, para ekonom prihatini sudah 20 tahun terakhir ini akan terjadi, bahwa kesenjangan dalam arti Gini rasio akan makin memburuk. Waktu Pak Jokowi mulai menjabat, ya, itu Gini rasio peninggalan Pak SBY di 0,41, jadi itu timpang walaupun ketimpangan rendah. Zaman Pak Jokowi sekarang itu turun membaik, maka Pak Jokowi bisa berakhir dengan Gini rasio atau ketimpangan yang makin memburuk. Baik Pak, seperti yang tadi Bapak katakan bahwa kalau bisa CC mobil yang terdaftar terpadu kesejahteraan sosial. Sejauh ini Pak, masalahnya kan masih ada di data. Nah ini bagaimana Pak kira-kira untuk mengantisipasinya supaya tidak salah sasaran lagi? Saya nggak percaya masalah di data. Data itu ada, cuma ini mohon maaf ya kepada generasi yang sekarang sedang menjabat, ini masukan dari yang lebih terdahulu saja. Kita jangan bersikap reaktif terhadap permasalahan. Jadi sebetulnya ketika perang Ukraina akan pecah, ya sudah pecah, itu kita sudah harus antisipasi. Ini akan menghadapi masa inflasi tinggi, ya, kemudian harga minyak dunia tinggi. Karena itu perlu ada standing team, ya, standing committee yang melibatkan pihak-pihak terkait dari demand side penggunaan BBM. Dan ini sektor industri, sektor perkebunan, ya, kemudian termasuk sektor otomotif. Jadi ini semua harus terus diamati oleh katakanlah tim presiden, dalam hal ini katakanlah Bappenas atau zaman Pak Harto dulu Sekda Lobang, ya. Sebab akhirnya kalau baru bereaksi ketika situasi sudah menekan, sudah barang tentu akan berbagai macam kendala kita temui. Dari kendala data, tidak mempunyai instrumen untuk pengendalian. Jadi data saya nggak percaya ada permasalahan itu, karena coba lihat jurnal-jurnal yang dibuat oleh Bank Dunia maupun tim lokal yang bekerja bersama Bank Dunia, data cukup banyak dan kita cukup punya pengalaman tentang itu. Baik.